Kali ini kita akan bongkar sebuah kisah yang luar biasa. Kisah tentang harapan besar, pengkhianatan yang menyakitkan, dan tentu saja permainan geopolitik tingkat tinggi yang mempertaruhkan ribuan nyawa. Ini adalah cerita di balik layar dari apa yang sebenarnya terjadi saat protes besar di Iran dan tentang sebuah janji yang tak pernah ditepati. Pertanyaannya sebenarnya sederhana, tapi jawabannya, wah, rumit sekali. Bagaimana bisa ya sebuah harapan yang dinyalakan dari Washington, dari Gedung Putih, justru berakhir dengan tragedi dan pertumpahan darah di jalan-jalan Iran? Nah, mari kita coba telusuri bersama apa yang sesungguhnya terjadi. Oke, kita mulai dari dampaknya dulu. Dan ini angkanya benar-benar bikin merinding. Menurut berbagai laporan, lebih dari 16.500 orang tewas. Coba kita renungkan sejenak. Ini bukan sekedar angka statistik di layar ya. Ini adalah ribuan nyawa, ribuan cerita, ribuan keluarga yang hancur. Dan penderitaannya tidak berhenti di situ. Selain yang meninggal dunia, ada lebih dari 300.000 orang lainnya yang dilaporkan mengalami luka parah. Skala tragedi sebesar ini dipicu oleh sebuah demonstrasi yang tadinya penuh dengan harapan. Harapan akan datangnya bantuan dari luar. Akibat dari kekecewaan yang mendalam inilah, para demonstran di Iran sampai memberikan julukan khusus untuk Donald Trump. Mereka menyebutnya Raja PHP, ya, pemberi harapan palsu. Sebuah julukan yang sangat pahit kan, apalagi untuk seseorang yang tadinya mereka anggap sebagai calon juru selamat. Nah, sekarang kita coba mundur sedikit. Gimana sih ceritanya janji ini bisa dibuat, dan bagaimana api harapan itu bisa menyala begitu besar di dada banyak orang, sebelum akhirnya, padam begitu saja, dan meninggalkan luka pengkhianatan yang dalam. Semuanya berawal dari sini. Dari sebuah cuitan singkat di Twitter. Coba Anda bayangkan, Anda membaca pesan ini, rebut kembali negaramu, bantuan sedang dalam perjalanan. Dan pesan ini datang dari siapa? Dari Presiden Amerika Serikat. Tentu saja, pesan ini menyebar seperti api, meyakinkan ribuan orang untuk mempertaruhkan segalanya. Karena mereka yakin, mereka tidak sendirian. Tapi, bantuan itu tidak pernah datang, sama sekali. Inilah kontras yang paling tajam, dari janji yang melambung tinggi menjadi kenyataan yang begitu pahit. Para demonstran merasa ditinggalkan, merasa hanya dijadikan alat. Perasaan mereka mungkin paling pas digambarkan oleh kutipan ini. Kami hanya umpan meriam. Rasa dikhianati itu dalam sekali. Mereka merasa seperti pion catur dalam permainan orang lain. Merasa dimanipulasi, dikorbankan demi kepentingan negara barat. Seolah-olah nyawa mereka itu cuma mainan, dipanas-panasi untuk turun ke jalan, untuk mempertaruhkan hidup, lalu setelah itu ditinggalkan begitu saja. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan utamanya. Kenapa? Kenapa Donald Trump setelah menyulut api semangat itu tiba-tiba diam 1000 bahasa? Kenapa dia membiarkan para demonstran yang terinspirasi oleh kata-katanya itu menghadapi nasib mereka sendirian? Dan ketika para wartawan mencoba mengkonfrontasinya, jawabannya malah menambah misteri. Waktu ditanya, "Pak Presiden, apa maksud cuitan Anda?" Trump cuma menjawab dengan santai, "Wah, Anda cari tahu sendirilah jawabannya." Jawaban macam apa itu kan? Jelas sekali ada sesuatu yang besar yang sedang disembunyikan. Dan disinilah, menurut beberapa sumber, cerita yang sesungguhnya mulai terungkap. Jauh di balik layar, ternyata ada kekuatan geopolitik lain yang bergerak sangat cepat, dan langkah mereka inilah yang mengubah seluruh perhitungan strategis Amerika Serikat. Kuncinya di sini adalah kecepatan. Ini yang paling mencengangkan. Diduga hanya dalam hitungan menit. Ya, menit, bukan jam. Hanya dalam hitungan menit setelah cuitan Trump itu viral, sebuah pesan peringatan yang sangat keras datang dari Moskow. Sebuah ancaman langsung yang mengubah segalanya. Dan ini dia isi pesannya. Sebuah ultimatum yang sangat jelas. Amerika harus siap menerima konsekuensi fatal jika menyerang Iran. Wow, ini bukan lagi basa-basi diplomasi ya. Ini sudah ancaman perang yang sangat terbuka. Dan ancaman itu bukan gertak sambal. Rusia dan Tiongkok langsung menunjukkan bahwa mereka serius. Mereka nggak cuma bicara. Angkatan laut langsung dikerahkan ke Teluk Persia. Patroli gabungan digelar di Teluk Oman. Dan yang paling penting, latihan perang besar-besaran negara-negara BRICS diadakan. Pesannya nggak bisa lebih jelas lagi. Kami siap bertempur untuk Iran. Bisa dibayangkan kan, konfrontasi antara raksasa-raksasa dunia ini langsung menciptakan gelombang kejutan ke seluruh kawasan. Negara-negara di Timur Tengah, termasuk yang selama ini jadi sekutu Amerika, terpaksa harus bereaksi dengan sangat cepat. Situasi memanas dalam sekejap. Pertama, Iran balas mengancam. Lalu sesuatu yang sangat tidak terduga terjadi, sekutu-sekutu Amerika seperti Arab Saudi,
Oman dan Qatar justru menutup wilayah udara mereka untuk penerbangan militer AS. Dan puncaknya justru datang dari Israel. Benjamin Netanyahu menelpon Trump secara pribadi dan memintanya untuk menunda serangan. Loh, kok bisa sekutu terdekat Amerika malah minta mundur? Nah, dugaannya begini, Israel ternyata punya strategi jangka panjangnya sendiri. Rencana mereka adalah melemahkan Iran secara perlahan dari dalam, menggunakan operasi-operasi rahasia Mossad, baru kemudian melancarkan serangan akhir. Serangan Amerika yang terburu-buru justru akan merusak semua rencana mereka yang sudah disusun rapi. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua ini, apa artinya? Insiden ini bukan lagi sekedar tentang janji yang diingkari. Ini adalah sinyal, sebuah pertanda pergeseran lempeng kekuatan global, di mana kita melihat aliansi seperti BRICS untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa mereka mampu dan berani untuk menantang hegemoni Barat secara langsung. Pada akhirnya, seluruh kisah ini membawa kita pada sebuah pertanyaan besar tentang masa depan dunia. Pertanyaannya, apakah Anda setuju bahwa negara-negara seperti BRICS ini harus bersatu untuk menjadi penyeimbang kekuatan Amerika Serikat? Apakah ini akan menciptakan dunia yang lebih seimbang, atau justru memicu ketidakstabilan baru? Implikasinya sangat luas. Bagaimana menurut Anda?